Masya Allah Al-Mansyur, NIM G00200313. Saya Tanti Tri Aulia Noven, NIM G0002003332. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai syukur. Syukur nikmat ialah ungkapan rasa terima kasih yang diiringi rasa gembira dan puas atas segala rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diterima oleh seseorang. Ungkapan rasa syukur ini dapat diwujudkan dengan 3 cara, yaitu melalui hati, melalui ucapan, dan melalui perbuatan. Ungkapan melalui hati tercermin dengan timbulnya rasa puas, rasa gembira, dan pengakuannya terhadap nikmat yang diterimanya itu datangnya dari Allah. Ungkapan syukur melalui ucapan, yaitu berupa ucapan pujian kepada Allah, misalnya mengucapkan Alhamdulillah. Ucapan rasa syukur melalui perbuatan dilakukan dengan mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, mempergunakan nikmat yang diterima itu untuk kebaikan dan dengan melakukan sujud syukur. Syukur baik melalui hati, melalui ucapan, atau melalui perbuatan harus didasari dengan niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian bersikap rela menerima sepenuhnya apapun yang mereka hadapi untuk diputuskan dengan hukum yang berdasarkan konsep Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Menurut ayat ini, orang yang benar-benar mukmin ialah orang yang tidak merasa keberatan masalahnya diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka akan menerima dengan senang hati keputusan Nabi Muhammad. Sekarang ini, Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Maksudnya, mereka rela masalahnya diputuskan dengan hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Betul sekali. Dalam ayat lain juga dikatakan bahwa orang mukmin sejati ialah apabila mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk mengadili perselisihan di antara mereka, baik perselisihan di antara sesama kaum muslimin maupun perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, mereka mengucapkan, kami mendengar dan kami patuh. Nah, bener tuh. Apalagi dalam masyarakat modern yang sudah mengenal konsep negara, perselisihan antar anggota masyarakat juga harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku di negara itu. Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, perselisihan antar anggota masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Sebagai seorang Islam, kita harus taat terhadap keputusan negara itu, karena taat kepada pemerintah juga diperintahkan dalam Islam. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai hikmah dari syukur nikmat. Orang yang pandai bersyukur akan selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang ingkar akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur akan merasakan kepuasan batin dan selalu bahagia. Syukur nikmat itu perintah agama. Oleh sebab itu, orang yang bersyukur atas nikmat Allah disertai dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah, maka yang demikian itu termasuk ibadah. Setiap kegiatan yang mengandung nilai ibadah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, macam-macam syukur. Syukur terbagi menjadi 3. Yang pertama
adalah syukur bi'al qalbi. Yang kedua adalah syukur bi'al lisan atau syukur lewat lisan. Yang ketiga adalah syukur bi'al jawarih. Yang pertama, syukur bi'al qalbi. Syukur semacam ini adalah bersyukur dengan hati. Tugas hati dalam bersyukur pada Allah adalah mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja dan bukan dari selainnya. Meskipun bisa jadi nikmat kita dapatkan melalui teman kita, melalui pekerja atau lainnya, semuanya itu hanyalah perantara untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, syukur bi'al lisan. Syukur bi'al lisan artinya bersyukur dengan lisan atau ucapan. Bentuknya adalah dengan menampakkan rasa syukur itu sendiri, baik dengan ucapan yang menunjukkan kebahagiaan atau berupa ucapan tahmid. Tahmid merupakan ucapan syukur yang lumrah diujarkan. Lafaz tahmid yang paling pendek adalah Alhamdulillah. Kemudian nomor 3, bersyukur dengan bil al-jawarih. Syukur ini adalah bersyukur menggunakan anggota badan. Maksudnya, seseorang menjadikan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah sebagai jalan untuk menambah rasa taat dalam dirinya. Dengan nikmat itu juga, dia memohon pertolongan kepada Allah serta lebih menjaga diri agar tidak bermaksiat kepada Allah. Yang terakhir adalah manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur antara lain: pertama, ditambahkan nikmat. 2, diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, bersyukur merupakan hal utama di sisi Allah. Yang keempat, disayang oleh Allah Ta'ala. Kelima, dilipat gandakan pahalanya. Baik, demikian dari kami. Bila ada salahnya, itu datangnya murni dari kami sendiri. Dan bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.